Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan upgrade untuk sepeda motor Vario 125 tahun 2023 atau 2022. Karena sepengetahuan pemilik sepeda motor untuk tahun di atas 2020 sudah tidak produksi lagi untuk cc yang 150. Jadi adanya itu Vario 125 yang terbaru dan juga Vario 160. Untuk penampakan sepeda motornya seperti ini. Ini bisa dikatakan Gen 2 ya teman-teman. Nah, ini untuk generasi yang pertama yang seperti ini ya teman-teman. Ini yang terbaru yang sudah tahun 2020-an. Tetapi untuk semua komponen, untuk bodi cukup banyak perbedaan. Tetapi pada sepeda atau mesin wungkulnya itu hampir 90% plek sama ya teman-teman. Untuk yang keluaran pertama atau yang gen pertama, yang sebelah sana yang silver itu ada untuk cc 150 dan juga 125, sama-sama mengeluarkan ya teman-teman. Tetapi pada waktu pengeluaran Vario yang pertama, Vario 160 belum keluar. Jadi untuk cc 150 tidak diproduksi lagi, tetapi 125 tetapi modelnya lebih update ya teman-teman. Untuk stripping model-modelnya, velg pada bagian velg juga berbeda. Pada bagian kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi hanya berbeda di baju, di roda, di kerangka saja yang berbeda. Tetapi untuk mesin saya katakan 90% hampir sama. Sebentar lagi saya sedikit menjelaskan apa yang sudah saya ketahui. Bagi yang kurang-kurang silahkan teman-teman cari referensi lain atau tambahan sendiri. Saya antisipasi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman nanti akan menanyakan di kolom komentar, seperti ini ribet atau terlalu ruwet, kenapa tidak harus membeli yang cc 150 daripada beli yang 125 masih mau di-upgrade ke 150? Jawabannya sudah saya jelaskan barusan. Karena untuk model yang tahun 2020 ke atas sudah tidak produksi lagi untuk cc 150, atau teman-teman bahasa kerennya itu yang Gen 2 ya teman-teman, yang Vario Gen 2 terbaru di atas tahun 2020. Bagi teman-teman yang ingin modelnya seperti ini tetapi mesinnya ingin yang 150, memang harus di-upgrade, mengganti blok dan juga headnya kita ganti total beserta isi-isinya. Untuk setang piston itu bisa dikatakan hampir 90% mirip, hanya perbedaan di pen piston saja. Saya jelaskan sedikit perbedaannya ya teman-teman. Ini berbeda di bagian gear ratio atau di gear gardan pada bagian dalam CVT. Itu berbeda dengan yang 150 cc. Ini 125 cc mau di-upgrade ke 150. Pahami ya teman-teman. Jadi perbedaannya di pada bagian pen pistonnya itu berbeda. Nah, ini perhatikan. Ini oleh pemilik sepeda motor dibelikan punya CS1 oversize 50. Nah, ini ya, ini punya CS1. Nah, ini perbedaan pada bagian pen piston saja untuk ukurannya. Nah, ini menyesuaikan. Jika punya CS1 ini menyesuaikan, tetap tidak merubah setang atau tidak melakukan bushing pada bagian setang. Jadi di sini untuk pen pistonnya langsung saja kita pasang ya teman-teman. Ini sudah sama-sama ukuran 13. Jika punya tetap menggunakan piston yang Vario atau tidak mengganti CS1, kita harus mengganti pen piston karena ukurannya berbeda ya teman-teman. Karena ini sudah piston sama,
span piston sama, jadi tidak perlu mengakal-akali atau tidak perlu mengganti askruk. Itu saja, tetap yang seperti ini. Untuk langkahnya ini sama dengan yang 150 ya teman-teman. Nah, yang pertama. Yang kedua, perbedaan pada gear ratio atau gear gardan. Gear gardan di sini memiliki rasio lebih besar. Perbedaannya dengan yang 125 dan 150 itu tarikan awal lebih responsif 125, tetapi untuk top speednya kalah dengan yang 150. Hanya seperti itu saja perbedaannya. Sebenarnya untuk upgrade CC perlu banyak sekali perubahan, mulai dari throttle body, mulai dari injektor, mulai dari pengapian, semuanya sebenarnya harus kita rubah jika ingin persis dengan yang 150 ya teman-teman. Di sini kita menggunakan dana pelajar, jadi ini kira-kira total habisnya itu 2.500.000 untuk pengupgradean ke CC 150. Nah, ini sebatas piston. Saya sudah menyediakan untuk yang apa yang diperlukan, mulai dari block head dan juga noken. Di sini saya menjelaskan beserta harganya. Mungkin teman-teman ada yang ingin upgrade atau sekedar tanya-tanya, saya akan jelaskan mulai dari blok duluan. Untuk blok harganya itu 300.000 ya teman-teman. Ini blok punya Vario 150, ini original, tidak ada yang dirubah, tetap seperti ini 150. Nah ini ya, perhatikan 149 cm3 itu. Ini harganya 300.000. Untuk silinder headnya, silinder head ini porting ya teman-teman, sudah porting pada bagian in dan juga NX nya juga sudah di porting, semuanya di porting. Untuk bagian seteng kelep tetap standar, tidak di porting. Kelep juga tidak di porting, standar. Ini sudah mendapatkan kelep dan juga per kelep dan juga sealnya sudah dapat seperti ini ya teman-teman. Tetapi di sini sedikit dilakukan penggantian pada bagian per kelepnya. Untuk per kelepnya kita gunakan Moto One. Ini harganya 120 untuk per kelepnya. Untuk silinder headnya ini 1 juta ya teman-teman. Jadi head porting itu 1 juta, sudah mendapatkan per kelep dan juga sealnya sudah terpasang rapi seperti ini. Tapi kita coba terlebih dahulu, apa takut masih ada kebocoran pada bagian kelepnya. Nanti jika ada bocor kita lakukan skir ulang. Itu. Kemudian pada bagian piston. Nah ini ya, piston kita menggunakan CS1, harganya 160. Ini oversize 50 ya. Oke. Head 1 juta, bloknya 300.000. Untuk pistonnya 160.000 dan kita menggunakan noken custom. Ini harganya 400 ya teman-teman. Nah ini custom 400.000. Sudah banyak yang dirubah, mulai dari gundukan in-egg nya ini dirubah semua. Oke, kemudian pak blok 25.000 yang original. Untuk pak kop kita menggunakan pak kop tembaga. Ini harganya 60.000 ya. Nah ini ada 0,5 mm untuk ketebalannya. Oke, dari gasket. Kemudian untuk TB atau throttle body. Untuk throttle body ukuran 30 mili. Ini ya, ini sudah lebih besar, sudah dirubah juga. Throttle-nya itu harga 350 sekaligus injektor 8 hole atau 8 lubang. Perhatikan, saya zoom ya teman-teman. Nah ini tidak kelihatan ya. Ini harganya 160. Untuk TB dan juga injektor kita juga lakukan penggantian. TB nya 350, throttle-nya 160. Ini sudah 510 ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk upgrade ke 150 menghabiskan biaya sekitar 2.500.000 sampai 3 juta.
Nah, di sini untuk dengan biaya ongkos pasang dan juga oli semuanya kira-kira menghabiskan biaya 3 juta ya teman-teman. Ini tidak kita upgrade pada bagian rasio pengapian, juga tidak, tetap menggunakan yang 125, tetapi hasilnya akan lebih memuaskan ya teman-teman. Langsung saja ini mau kita bongkar. Saya bongkar, tidak saya videokan karena sangat mudah ya. Nanti waktu pemasangan saya videokan kembali. Untuk mesin sudah saya lakukan pembongkaran ya teman-teman. Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan di mana letak perbedaannya. Nah, yang pertama kita ke bloknya dulu ya teman-teman. Untuk bloknya di sini sama persis, 90% hampir sama, hanya berbeda pada bagian boreng atau linernya ya. Ini ya. Ini untuk diameternya selisih 1 milian. Nah, kita bandingkan dulu. Nah, ini ya teman-teman. Ini hampir sama. Dan kemudian untuk panjangnya ini juga selisih mili. Nah, itu ya. Kemudian untuk bentuknya juga hampir mirip. Oke, sini. Jadi untuk pak bloknya itu ini ya teman-teman. Untuk pak blok kita coba biar tidak ada keraguan. Oke. Untuk pak blok sama 100% mirip ya untuk pak blok. Kemudian untuk pak kop itu berbeda karena yang pertama piston sudah lebih besar. Pak kopnya ini ya, mulai dari lubang tengah ini sudah berbeda, lebih besar yang 150, dan juga yang membedakan pada lubang-lubang radiator ini ya, banyak yang berbeda. Oke. Kemudian selanjutnya pada bagian piston. Nah, pistonnya kita bandingkan. Yang pertama pasti lebih besar ya teman-teman, yang pertama. Dan yang kedua lebih panjang atau lebih tinggi. Oke. Kemudian pada pen pistonnya di sini perbedaannya cukup banyak. Nah, ini yang CS1 yang sebelah kanan, yang sebelah kiri yang ori. Untuk diameternya sama persis, hanya saja berbeda panjangnya. Karena di sini menggunakan pistonnya itu lebih lebar atau diameternya lebih besar, itu ya. Kemudian pada kita berpindah kepada silinder kop. Silinder kopnya juga hampir mirip, hampir sama ya teman-teman. Mulai dari sensor U2, kemudian sensor termo, kemudian posisi noken, posisi temlar juga sama. Oke, ini langsung kita pindah isi-isiannya, mulai dari temlar dan juga bosnya, pinnya. Untuk noken kita ganti ya. Oke. Pada bagian blok dan piston kita pasang terlebih dahulu. Ini kita pasang bertahap ya teman-teman. Untuk bloknya yang kita ambil yaitu pada baut tapnya air radiator yang sebelah sini yang ada kuningannya ya teman-teman, tembaga. Oke. Dan juga yang kita ambil yaitu bushing. Pin duelnya kita ambil bos center ya, langsung kita pasang tanpa perlu kita lem karena untuk packingnya baru. Pada bagian piston kancingan kita pasang sebelah dulu, bebas yang kanan atau kiri. Kemudian ring piston juga kita pasang. Untuk posisinya kita silang, jangan sampai ada ring, celah ringnya ini yang sejajar. Ini ada di sebelah kiri ya, ring kompresi 2. Ring kompresi 1 berada di sebelah kanan, dan ring sambungan untuk ring oli ada di bawah ya teman-teman. Nah, sini kita silang atas dan bawah. Oke, hanya seperti itu saja. Langsung kita pasang dulu. Sebelumnya lumasi menggunakan oli yang bagus ya teman-teman. Nah, ini kita siram sedikit saja seperti ini.
Oke. Kemudian kita pasang dengan pistonnya. Saya lebih suka memasang dengan posisi seperti ini. Kita pasang dulu dengan bloknya, langsung kita sambungkan dengan stang pistonnya. Terserah teman-teman mau pasang model seperti apa. Yang penting tujuannya sama ya teman-teman. Bagian head jangan lupa kita cek untuk klepnya, takut ada yang bocor. Jika tidak bocor langsung saja kita pasang, tetapi jika ada yang bocor sebaiknya kita lakukan penyekiran ulang. Apa saja yang perlu kita pindah, yaitu yang pertama baut tanam punya knalpot ya teman-teman. Ini jika teman-teman ada yang baru silahkan beli yang baru, jika tidak ada lepas yang lama pindah dengan yang baru. Kemudian temlar juga akan kita pindah. Kemudian sensor termostat ya, sensor panas punya air radiator juga kita pindah. Kemudian sensor U2 yang berada di knalpot juga kita pindah, maksud saya sensor CU2. Oke. Kemudian pen temlarnya, kemudian baut tahanan untuk noken. Oke, ini sudah tinggal kita pasang semuanya ya teman-teman. Sudah selesai, tinggal dipasang pada bagian silinder headnya. Mulai dari temlar, pen temlar kita setel terlebih dahulu. Untuk klepnya kita setel di bawah ya teman-teman. Baut tanam knalpot jangan lupa kita lem menggunakan lem blue. Oke, untuk sensor sudah kita pasang. Sensor knalpot CU2 sudah juga ya teman-teman. Ini sudah mantap, tinggal kita pasang. Kita kencangkan ya teman-teman. Ini untuk posisinya agak lurus. Untuk kode KWN nya berada di sebelah depan. Untuk top pada bagian askruk atau magnet di sini ada garis kecil, perhatikan, lurus dengan segitiga yang ada di crankcase.
kiri. Selanjutnya akan kita pasang pada bagian water pump. Kita pasang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kebingungan, di sini ada titik topnya. Perhatikan, ada tanda segitiga pada bagian sini. Ini menandakan pennya harus lurus dengan segitiga agar bisa langsung presisi ke dalam noken yang di sini ya teman-teman. Ini untuk setelan klepnya standar Vario 125 maupun 150 itu sama. Yang atas atau yang in 0,10 mm, yang bawah 0,24 mm. Tetapi di sini kita rubah karena nokennya sudah custom. Yang di atas kita tetap 0,10 mm, tetapi agak seret ya. Yang bagian bawah kita kasih 0,20 mm, hanya seperti itu saja. Ini langsung kita pasang pada bagian water pump. Kita cek dulu untuk semburan oli ya teman-teman, dipastikan 100% lancar. Kita starter atau putar pada bagian magnet. Perhatikan pada bagian sini ya teman-teman. Nah di sini ya. Oke, ya. Coba. Iya, saya kena RB anu. Untuk olinya sudah lancar, langsung saja kita tutup, tidak perlu kita cek-cek lagi. Baik teman-teman, di sini sudah kita naikkan untuk mesin ya. Mesinnya sudah kita naikkan. Sebentar lagi akan saya coba hidupkan. Jangan lupa untuk semua sensor mulai dari TB, selang radiator, posisi filter jangan lupa dikembalikan seperti semula, mulai dari sensor-sensor IACV, TPS, injektor,
Dan untuk cop busi, koil semuanya ya teman-teman, jangan lupa mulai dari sepulnya kita kembalikan seperti semula. Ini kita coba terlebih dahulu. Oke, kita jangan langsung digas ya teman-teman. Oke, sekali lagi. Di sini masih ada sedikit suara kasar pada bagian klep. Sebentar lagi akan saya rapatkan. Bagi teman-teman jika menggunakan ukuran standar 10, X-nya 24 tetapi masih terasa kasar, silahkan untuk in-nya dirapatkan lagi menjadi 0,8 dan X-nya menjadi 0,15 atau 0,20. Tidak apa-apa, kita setting dulu ya teman-teman, biar sampai menemukan titik yang paling pas. Kita buka setel lagi klepnya karena ini noken custom, jadi memang tidak langsung enak 100%. Ini mau saya rapatkan lagi untuk klepnya. Yang penting teman-teman sudah mengetahui seperti ini hasilnya. Di upgrade menjadi 150 cc ya teman-teman, karena untuk gasnya memang sudah terasa. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mencari referensi. Sudah saya sebutkan beserta harga-harganya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.